please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena ini harus jadi minuman rutin Anda tiap hari. Ya, termasuk serai yang Anda campurkan sama pandan. Bagus. Bikin minuman tiap hari. Jadi sudah mulai ngurangi minuman kemasan. Ya, jadi teh saset itu sehat nggak? Enggak. Kalau Anda mau minum teh, ini teh. Kan cemplungin ke air, potong-potong raja-raja kecil, kasih pandan, selesai. Efeknya itu luar biasa. Nanti coba lihat. Yang biasa saya ajar itu kan jahe sama pandan. Ini serai sama pandan juga enak. Cobain. Ya, mau tidur nanti bekali badannya dengan petugas kebersihan. Ya, mau tidur ibu-ibu bekali badan dengan petugas. Siapa petugas kebersihan yang paling baik? Rempah. Jadi mulai paham kira-kira mau tidur minum apa? Rempah. Kunyit boleh, jahe boleh, ini juga boleh, atau mungkin teh kapulaga juga boleh, macam-macam. Ya, atau ini salah satu produk lokal yang paling baik. Salah satunya yang ini secang namanya. Ya, secang ini jadi gini, instead of di luar Anda di rumah punya rak obat, di luar Anda punya rak obat, Anda juga harus punya rak herbal kayak begini. Ya. Semuanya betul pertanyaan. Ya, kita baca. Semoga Allah cukupkan waktunya. Jadi Anda juga punya rak herbal. Dan herbal itu tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan ini, bukan? Kalau Anda mulai bersahabat dengan dia, dan saat Anda nanti membutuhkan, kalau mungkin ya takdir kan tetap mungkin ada sakit, maka dia bisa bekerja juga cepat seperti halnya obat sintetik, asal apa kita sudah bersahabat dulu sama dia, paham? Banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Iya sih, kalau kita lebih banyak nyampah dan jarang kenal dia. Tapi kalau kita sahabatan sama dia, maka insya Allah bisa jadi minum air putih anget ditambahkan garam itu bisa ngilangkan pusing kita, bisa. Iya benar. Kalau saya begitu ya, karena yang saya sampaikan juga ini sebagian juga pengalaman saya dan sebagian pengalaman teman-teman juga yang saya bilang kalau lagi misalkan madu ini salah satu penggunaan terbaiknya, di samping mungkin ya Anda masukin air kayak begini, Anda kocok-kocok itu juga bagus. Ini kocok-kocok. Atau salah satu cara untuk minum madu ini, Anda ambil madunya, cemplungin tangan, taruh di bawah lidah. Lagi lemes, lagi apa, termasuk orang lagi stroke itu, cari madu yang airnya rendah, kadar air rendah, lalu cemplungin tangan, taruh di bawah lidahnya, kayak orang makan obat jantung tuh. Ya, garam juga sama. Lagi badan lemes, taruh di bawah lidah. Salah satu cara penyerapan. Ya, nanti saya sangat yakin lah kalau kita sekarang terus ya, maksudnya mengisi atau mengenal hidup saya seperti ini, lama-lama akan ada yang bikin injeksi kunyit. Bisa dibuat. Bahkan suppositoria itu obat yang dimasukkan melalui anus atau vagina ya, itu bisa kita bikin sendiri sebenarnya. Kalau ibu-ibu sekalian ya, saya pernah lihat di YouTube ada seorang ibu-ibu yang kena kanker serviks stadium 3. Dia bikin obat yang dimasukkan ke vagina yang isinya VCO, minyak serai sama minyak jeruk. Itu ternyata anti radang yang luar biasa. Dibikin dalam tray, kita bikin es di kulkas itu kan ada traynya itu kan, nampan itu yang tempat bukan esnya itu. Jadi VCO nanti dibekuin, terus nanti dimasukkan, dan dia subhanallah 6 bulan hilang kankernya. Jadi kenapa ini bisa kita dapatkan? Karena lagi-lagi kalau kita sudah tidak nyampah, dan kita mulai berkenalan dengan mereka ini, yang mereka ini punya manfaat yang beda-beda. Ya, itu efeknya luar biasa. Berarti kalau kita campur semua boleh nggak? Boleh aja sih. Dalam jumlah tidak banyak nggak masalah. Anda masukin kapulaga atau mungkin ini kan juga bisa. Kalau di Jawa kan namanya wedang uwuh gitu. Nah, kalau di sini juga bisa. Anda bikin sendiri juga nggak masalah. Ini sekilonya paling 10.000. Udah banyak loh sekilonya itu. Dan lagi mual, lagi diare, ya. Secang ini salah satu obat terbaik kalau saya. Ya. Kalau enggak ya ini herbal-herbal atau rempah-rempah yang hangat seperti ini. Ya, maka siapkan di rumah. Jadi nanti kalau misalkan lagi ada demam, bisa kita pakai mereka ini. Ya, seperti itu. Dan bagi Anda yang pakai mobil ya, pewangi paling baik ya ini.
Ya. Saran saya sih jangan pakai lagi pewangi sintetik, karena bikin pusing. Ya, dan kalau udah pusing biasanya perginya ke mual. Makanya orang-orang yang, kalau ibu-ibu yang biasanya mabuk lagi jalan, coba cek mobilnya, kemungkinan ada pewangi itu, pewangi sintetik. Ya, jadi di bawah mobilnya mungkin bisa pakai ini, potong-potong kecil seperti itu. Ya. Dan ini juga ya, mungkin tidak kalah pentingnya nih, ketumbar. Dan ketumbar ini salah satu rempah ya yang paling baik untuk membersihkan saluran darah kita, insya Allah. Ya. Ini ketumbarnya bagus nggak? Ada beberapa jenis ketumbar ya. Ketumbar yang bagus itu yang warnanya masih coklat. Karena sekarang beberapa ketumbar yang saya lihat itu udah diputihin sama yang jual. Ya. Baunya itu beda. Nanti ibu perhatikan, coba dilihat aja. Ya, seperti itu. Jadi ketumbar ketemu cengkeh, ketemu kapulaga, ketemu secang, udah sehat banget. Kistanya bisa hilang, mensnya bisa bener. Serius. Catatannya apa? Jangan nyampah. Nyampah dari mana? Dari makanan berminyak, dari gula berlebihan. Saya tidak menyalahkan nasi sih ya. Kalau Anda pengen tetap makan nasi silakan, tapi coba diganti dengan nasi-nasi yang masih gulanya masih lengkap. Contoh beras merah, beras hitam, silakan. Atau brown rice, beras coklat, silakan. Ya, kita tetap butuh karbohidrat ya. Jadi jangan mengatakan kita nggak butuh karbohidrat sama sekali, karena kita bukan diet keto, bukan. Kalau keto kan nggak mau makan karbohidrat ya. Justru malah kita tetap butuh karbohidrat ya. Seperti itu. Jadi mulai kebayang ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kedepannya seperti apa ya, supaya nanti penyakit itu sebenarnya gampang diobati kalau kita nyetop dulu apa yang bikin masalah di badan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Asup badan dengan mineral-mineral yang baik, rempah contohnya, atau ini jeruk nipis ini ya. Jadi mulai berkenalan sama dia. Kalau Anda lihat salah satu cawapres kita itu kan, dia kemana-mana bawa ini tuh ya kan, bawa infus water ya kan, kemana-mana. Lihat badannya, asik kan, moodnya gimana, moodnya kelihatan. Saya ngeliat beliau tuh nyenengin gitu loh ya. Mungkin ini emak-emak milenial yang mengagumi beliau ya, Pak Sandiaga Uno. Masya Allah, saya melihat sisi beliau tuh emang, karena orang sehat pasti moodnya baik. Orang yang makannya benar pasti moodnya baik. Jadi kalau orang itu bukan orang, Anda saja misalkan tiba-tiba ada mood yang bermasalah, maka coba cek makanannya. Salah satunya pengaruh di situ. Ya, bisa jadi paginya atau makan paginya, sarapannya itu makan yang berminyak atau gula tinggi, siang juga sama seperti itu ya. Maka salah satu yang kita bisa perbaiki untuk mengatasi mood yang tidak baik adalah benerin makan. Maka ada istilah good food is good mood ya. Good food is good mood. Dapat dari mana? Rempah, buah, sayur seperti itu ya. Termasuk, ini lupa saya sampaikan, ini makanan paling baik yang Indonesia miliki, makanan paling sehat sedunia. Kalau saya mendeklarasikan dia sebagai makanan paling sehat sedunia. Karena apa? Fermentasi kan. Tempe itu kan fermentasi ya. Tempe itu fermentasi, dan kalau sudah fermentasi dia menjadi probiotik ya. Jadi probiotik itu kuman baik lah gitu yang ada dalam perut kita. Dan bagi Anda yang belum pernah atau belum tahu caranya, jadi makan tempe itu jangan digoreng mentah. Ada mangkok nggak Bu? Mangkok sama pisau? Ada. Nih saya ajarin makan gorengan. Jadi belum pernah nyobain kan? Tempe Anda potong-potong, lalu Anda cocol sama madu. Enak banget. Serius, enak banget. Jadi madunya, tempe itu kan dipotong-potong kecil aja ya. Terus Anda masukin dalam mangkok itu, terus dilumurin sama madu, makan. Itu the best. Kenapa the best? Karena madunya jadi sumber asam aminonya, tempenya sumber probiotiknya.
tubuh kita, terutama pencernaan. Mungkin kalau dia bisa ngirim pesan WhatsApp, dia akan bilang jazakallah khair. Kalau bisa. Atau kalau enggak, yang lagi happening banget itu tempe sama kurma. Kayak kemarin di sekolah anak saya, gurunya bilang begini, anak-anak besok bawa tempe sama kurma ya. Nyata gurunya habis lihat kajian saya di YouTube. Tapi bagus kan? Maksudnya murid-muridnya disuruh hidup sehat gitu loh. Gitu. Ya, jadi tempe. Tempe itu enak begini. Atau kalau enggak, Anda ini kan bisa juga Anda makannya sama bikin sandwich, kalau bahasa sandwich tempe, potong halus gitu, potong tipis ya. Nanti tengah-tengahnya itu dikasih kurma. Kalau mau lebih enak lagi, itu nanti diikat pakai apel nanti gitu tuh, nanti dicemplungin ke madu atau tepung non gluten, lalu Anda bake, Anda oven. The best itu. Enak banget. Ya. Jadi kurmanya saya kemarin ke Bandung. Di Bandung itu saya disajikan bala-bala. Bala-bala itu kan bakwan. Tepungnya tepung non gluten. Sayurnya organik. Dan bakwannya tidak digoreng tapi dipanggang, di oven. Nggak ada minyak kan? Jadi saya mau makan. Gitu. Jadi kalau Anda yang ingin mempertahankan kecantikan selnya, maka jangan makan minyak. Karena minyak itu berat buat sel kita. Minyak goreng terutama ya. Jadi caranya itu. Jadi ini salah satu makanan terbaik. Dan pagi-pagi Anda bisa mulai konsumsi rutin nih makannya. Tempe. Nanti lama-kelamaan apa yang terjadi? Kalau pencernaan kita sudah baik, maka seluruh sistem dia akan reset lagi. Tempe, kurma atau madu, apalagi tambah dengan minyak zaitun tadi, Anda makan gitu pagi-pagi, dan itu udah cukup banyak nutrisinya. Ya, minumnya tehnya apa? Teh serai boleh, teh kayu manis boleh, jahe boleh. Nggak lagi pakai teh saset seperti itu. Ya.